Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu yang terakhir di tahun 2025 ini. Dan saya percaya Bapak Saudara dimanapun Anda berada, saya doakan Anda baik-baik saja. Dan hari ini saya mau ngajak Bapak Saudara untuk kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan kita belajar dari seorang yang namanya Daud. Dan beliau menjelaskan dalam Mazmur 5 bagaimana keadaannya, bagaimana seseorang yang sangat membutuhkan Tuhan, sangat mengerti bahwa hidupnya bisa mengalami kemenangan karena anugerah Tuhan. Dan hari ini tema saya adalah anugerahmu memampukan saya. Berapa banyak daripada Bapak Ibu yang mau atau mengalami anugerah Tuhan yang sanggup memampukan kita untuk menghadapi semua tantangan dalam kehidupan kita? Yes, amin, saya juga. Dan untuk itu saya mau ngajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah dan hari ini di hari Minggu yang terakhir kami mau menikmati kebenaran firman Tuhan berbicara bagi kami sehingga kami mengerti rancangan Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kami dan lebih daripada itu kami bisa menikmati menutup tahun ini dengan luar biasa dengan sukacita dan kami siap untuk tahun 2026. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Mazmur 5 menjelaskan bagaimana Daud mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Dia mengalami tekanan, dia mengalami proses kehidupan. Ada orang-orang yang gak suka dan mau merusak kehidupannya. Ada tantangan kehidupan yang begitu berat yang dia alami. Dan dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berikan anugerah yang memampukan dia untuk bisa melewati semua tantangan ini. Saya percaya Bapak Ibu, selama tahun 2025 ini mungkin kita mengalami tantangan. Kita mungkin ngalamin kesusahan, ada sakit penyakit, ada yang namanya hal-hal yang tidak terduga terjadi. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, ketika kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan kita mengandalkan Tuhan, anugerah Tuhan sanggup untuk memampukan saudara dan saya. Dan untuk itu saya mau ajak Bapak Ibu kita baca dari Mazmur 5 ini. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, ada 12 ayat. Saya akan pelan-pelan saja dan saya akan mulai dari ayat yang pertama. Untuk memimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikan teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu aku berdoa, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaklah pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dan ini adalah doa dari seorang yang tidak sempurna, yang hidupnya penuh dengan tantangan. Tapi Daud tahu bagaimana dia menggantungkan hidupnya kepada anugerahnya yang memampukan dia untuk melewati setiap tantangan kehidupan ini. Dan untuk itu saya mengajak Bapak Saudara, kita perlu mengerti bahwa kita perlu yang namanya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa itu anugerah Tuhan? Anugerah adalah begini,
anugerah Allah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi kita terima karena kasih setianya Tuhan. Dan ini adalah sebuah gift, sebuah pemberian yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sebuah anugerah yang sebenarnya kita nggak layak kita terima. Ayat yang 7 dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu, dan takut akan kau. Daud tahu yang memampukan dia adalah anugerah Allah di dalam kehidupannya. Nah, anugerah ini berbicara mengenai apa? Dalam bahasa aslinya, kasih setia Tuhan artinya grace, dalam bahasa aslinya cehet, arti gini, keset. Ada kasih setia yang berkomitmen penuh dengan belas kasihan, tidak berubah, dapat dipercaya, dan diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Izinkan saya cerita sebuah pengalaman di dalam kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu saya mengajak keluarga saya, orang tua saya, dan anak-anak istri saya juga. Kami pergi ke rumah makan. Karena ada sebuah rumah makan baru yang ada di daerah PIK ini. Dan kami ngantri dan kami pesan. Karena di situ katanya ada beberapa makanan menu yang enak. Jadi kami pesan banyak karena saya mau ngajak orang tua saya untuk bisa menikmati di situ. Nah, singkat cerita kami menikmatinya, dan biasa kalau selesai makan apa yang harus dibuat Bapak Ibu? Ada yang tahu? Yes, betul sekali. Selesai makan kita harus apa? Bayar. Kasih tahu sebelahnya, bayar. Nah, ketika saya mau bayar, saya ke kasir. Dan ketika saya sampai di kasir, kasirnya lihat saya senyum-senyum. Saya tanya sama si kakak kasirnya, "Kak, kenapa senyum-senyum?" "Saya mau bayar." Dia senyum-senyum sama saya. "Kak, saya mau bayar." Terus dia bilang sama saya, "Pak, meja Bapak sudah dibayar lunas," gitu. Saya bilang, "Kak, jangan bercanda Kak, saya makannya banyak ini." Benar Pak, udah dibayar lunas. Nah saudara, apa yang saya alami hari ini adalah saya mengalami apa? Anugerah. Seharusnya kalau kita makan apa? Kita harus bayar. Dan kita harus melakukan bagian kita. Tetapi hari itu saya makan dengan nikmat, tapi saya mendapatkan anugerah. Saya ada yang bayarin. Nah kalau lihat daripada wajah Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu Saudara pengen ya dibayarin ya. Saya menikmati, saya bersyukur. Itu namanya anugerah. Saya nggak layak. Layaknya apa? Saya harus bayar, tapi saya terima. Ya, karena ada kebaikan daripada orang lain. Nah Bapak Ibu, ini nggak cuma sekali Bapak Ibu. Berapa waktu yang lalu, saya juga pergi makan bersama dengan tim. Saya masih ingat pada waktu itu adalah saya pergi makan dengan orang-orang karena kami ikut sebuah acara seminar. Kurang lebih ada 20-an orang, saya masih ingat mejanya panjang. Dan selesai makan apalagi yang harus dibuat? Ya bayar ya. Nah mereka lagi pada asik ngobrol karena kita harus buru-buru. Saya bilang saya menuju kepada kasir, saya mau bayar. Dan singkat cerita di kasir juga dibilang, "Pak, meja Bapak sudah ada yang bayar." Nah Bapak Ibu, enak gak kira-kira? Enak gak kira-kira? Enak ya. Saya bersuka cita, terima kasih. Saya tanya, siapa yang bayarin? Saya juga gak tahu Pak, pokoknya udah dibayarin aja meja Bapak. Nah Bapak Ibu, saya mengalami berkali-kali itu adalah anugerah Bapak Ibu ya. Bukan cuma saya, tapi orang-orang bersama saya mengalami anugerah tersebut. Nah singkat cerita Bapak Ibu, itulah gambaran bahwa anugerah. Sesuatu yang sebenarnya kita gak layak kita terima, tapi diberikan karena kebaikan dan kasih setianya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sekaligus saya juga mau ngucapin terima kasih ya. Mungkin Bapak Ibu yang traktir saya pada waktu itu. Terima kasih ya. Nah artinya apa Bapak Ibu? Anugerah Tuhan itu kita bisa mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang tidak layak. Tapi kita bisa terima karena kasihnya Tuhan. Dan untuk itu kita gak bisa pakai hidup ini sembarangan. Kita gak bisa menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, ya sudah karena saya hidup dalam kasih karunia, saya sia-siakan hidup dalam dosa. Enggak gitu Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ketika kita mengerti bahwa hidup kita mendapat anugerah Tuhan, kita harus jaga dengan baik. Kita harus bersyukur, kita harus menghargai bahwa ini adalah sebuah pemberian yang berharga. Yang seharusnya tidak bisa kita terima, tetapi kita bisa terima karena kebaikan dan kasih Tuhan. Jadi seharusnya Bapak Ibu,
Kalau kita mengerti bahwa hidup kita mendapatkan anugerah, makanya hidup kita semakin takut akan Tuhan. Semakin kita bisa mengerti bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu, kita butuh ini Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu anugerah Tuhan yang bisa memampukan kita untuk menikmati banyak hal di dalam kehidupan ini. Yang berikutnya, kenapa kita membutuhkan anugerah Allah di dalam hidup ini atau anugerah Tuhan? Karena begini Bapak Ibu Saudara ya, karena kita perlu punya kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada. Karena dunia yang kita hidup ini dunia yang rusak, artinya apa? Dan Mazmur 5 menjelaskan bahwa dunia yang dihadapinya adalah penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan tekanan, penuh dengan pengkhianatan, ya ada tipu daya, ada kehancuran moral, ada ancaman daripada orang jahat. Bahkan dunia yang hari ini kita hidupi, dunia juga yang penuh dengan tantangan. Ada hubungan yang tidak baik, ada ketidakadilan bekerja, ada pergumulan dalam area kesehatan, ada tekanan mental, ada masalah hubungan dan masalah keuangan, bahkan ada kelelahan daripada emosional. Bapak Saudara, kita butuh anugerah Tuhan. Karena tanpa anugerah Tuhan, kita tidak sanggup bertahan. Mazmur 5 ayat 7 menjelaskan bahwa berkat kasih setiamu, Daud tahu bahwa yang memampukan dia untuk bisa kuat, yang memampukan dia untuk bisa menghadapi dan menjalani kehidupannya dengan baik adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan tindakan agamawi, bukan karena kita berprestasi, bukan karena kita adalah orang-orang yang memberikan sedekah atau pemberian, tetapi karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan adalah perlindungan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengerti kenapa kita butuh ini. Kita butuh yang namanya perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 12 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memengaruhi dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita butuh perlindungan Tuhan yang seperti perisai itu. Dan terjemahan aslinya menjelaskan perisai adalah sina. Artinya apa? Kita dilingkupi, kita dijagai. Sehingga tidak ada lagi celah yang bisa menyerang kita atau mendekati kita. Dan kita dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Saudara, ketika kita menghadapi hari-hari ini kita butuh perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu lari kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Ketika kita mengalami yang namanya kesusahan. Kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami namanya keadaan yang tidak menyenangkan, tempat kita berlindung seharusnya ada dalam hadirat Tuhan, dalam anugerahnya Tuhan, yang memampukan kita bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian. Bapak Ibu, kalau kita lagi susah, jangan carinya kita ke tempat-tempat yang mungkin sesaat bisa memberikan kita kenikmatan, tapi carilah Tuhan sebagai tempat perlindungannya kita. Dan kita akan menerima anugerah daripada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti ini kepada Tuhan bahwa jika saya masih bisa berdiri hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Nah ini Bapak Saudara, kita bisa alami ini. Pertanyaannya begini, siapa sih yang bisa atau yang layak menerima anugerah Tuhan? Siapa yang layak menerima anugerah Tuhan? Tentu saja orang yang bukan yang merasa yang paling layak ini yang terima. Bukan yang merasa paling baik, paling pinter, paling rohani, paling ritual agamawi paling baik. Bukan yang demikian Bapak Saudara. Tapi firman Tuhan menjelaskan bahwa sebab Engkaulah yang memberkati orang benar dalam ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dan anugerah ini diberikan kepada siapa Bapak Saudara? Kepada orang benar. Ya betul, katakan sama-sama sekali lagi. Orang benar. Nah, bukan orang yang paling hebat, bukan orang yang paling pintar, tapi orang benar. Dalam terjemahan bahasa aslinya orang benar artinya sadik, artinya apa? Dibenarkan karena Tuhan. Nah saudara dan saya, kita dibenarkan oleh darah Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita diterima, kita dibenarkan, kita diberikan anugerah ini. Sehingga kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya kita. Mungkin kita selama tahun ini kita pernah tahu Tuhan. Kita pernah mendengar mengenai Tuhan. Bahkan kita sudah beberapa kali ke gereja. Tapi kita belum pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat.
Momen ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita akan mendapatkan anugerah karena kita dibenarkan sehingga kita menjadi orang benar. Siapa lagi Bapak Saudara yang bisa menerima anugerah Tuhan? Itu selain daripada orang benar Pak. Orang benar yang mencari Tuhan Bapak Saudara. Orang benar yang mencari Tuhan. Daud menuliskan dalam ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku kebagimu dan aku menunggu-nunggu. Daud tahu kemana dia harus mencari. Bukan hanya kita tahu bahwa kita dibenarkan oleh darah Yesus, tapi apakah kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Setiap pagi apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk kita perlu punya prioritas yang benar. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali lagi. Di penghujung tahun ini kita coba lihat hidup kita. Selama ini kalau kita bangun pagi kita cari siapa? Kita cari apa? Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kembali. Sama seperti Daud, pada waktu pagi dia mencari Tuhan. Dia mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hari-hari ini kita penuh dengan kesibukan. Semuanya pengen cepat-cepat. Ya, pengen terburu-buru. Tapi di penghujung tahun ini, saya mengajak Bapak Saudara, yuk tenang. Kita atur hidup kita lagi. Kita perlu prioritaskan Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mulai hari kita dengan mencari Dia. Lewat apa Bapak Saudara? Lewat doa kita. Lewat pujian penyembahan kita. Lewat syukur kita. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca, kita merenungkan. Kita ingat kepada pribadi Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup untuk berbicara di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam ketaatan. Sehingga kita dimampukan untuk bisa menghidupi kebenaran. Kita bisa menjauhi kejahatan. Dan kita bisa menikmati semua janji Tuhan. Karena kita mencari sumber yang benar di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu punya gadget, punya handphone. Tentu saja sumber utamanya Bapak Ibu adalah listrik. Ya, Bapak Ibu perlu listrik untuk di recharge handphonenya supaya bisa penuh lagi. Tapi dalam hidup ini kita juga tahu, kita punya power bank. Seringkali kita pakai power bank untuk recharge kita punya handphone. Tetapi kita tahu yang utamanya adalah listrik, bukan power bank Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, setiap hari kita perlu cari Tuhan. Ya, mungkin yang lain kita bisa lihat di Instagram, kita lihat di sosial media, kita bisa lihat quote, itu bukan yang utama. Yang utama adalah kebenaran firman Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan yang memampukan kita untuk kita menyerap semua kekuatan dan anugerah Tuhan. Yang untuk kita bisa menghidupinya dengan baik. Nah Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran Bapak Ibu ya. Bukan karena kita layak, tapi karena kasih setia Tuhan. Dan Daud sangat menyadari berkat kasih setianya Tuhan. Dia tahu bahwa dia bisa buat banyak hal ini karena anugerah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran. Bukan karena kefefet, bukan karena pada waktu susah kita baru cari Tuhan. Tapi dengan penuh kesadaran bilang Tuhan, saya mau mendekat kepadamu. Saya mau mencari Tuhan. Saya mau Tuhan yang pimpin kehidupan saya. Biar Engkau yang menolongku, membukakan jalan dalam kehidupanku. Sehingga pembelaan Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, di penghujung tahun ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran. Sadar bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Sadar bahwa kita seharusnya nggak layak. Tapi karena kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan, kita dilayakkan Bapak Saudara ya. Berikutnya saudara, anugerah Tuhan memampukanku. Wah ini seru banget Bapak Saudara ya. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saya suka kata ini, dengan anugerahmu. Bahasa aslinya anugerah adalah ratsen, favor, goodwill. Arti gini, perkenanan Tuhan yang melindungi. Itu adalah favor Bapak Ibu. Ya. Karena kita diberikan anugerah, maka kita bisa mendapat favor. Karena kita dapat favor ini, kita dimampukan untuk kita bisa menikmati banyak hal yang indah di dalam kehidupan ini. Dan Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan buat kita.
Engkau yang membagari dia. Siapa dia? Saudara dan saya, orang-orang benar. Orang-orang benar yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya, dengan penuh kesadaran. Ya. Dan apa? Memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Bapak Saudara, kalau kita berjalan dalam perlindungan anugerah Tuhan, wah kita aman, kita dapat pembelaan, kita dapat yang namanya jalan anugerah ini di dalam kehidupan kita. Nah, untuk ini saya mau cerita sebuah pengalaman yang saya alami dalam hidup ini. Nah, Bapak Saudara, izinkan saya sebut merek karena saya perlu menjelaskan dengan baik. Saya bukan brand ambassador, saya tidak juga mengendorse, tapi saya perlu sebutkan ini supaya ada gambaran dan lebih clear daripada apa yang saya ceritakan. Nah, pada waktu tahun 2022, Bapak Saudara, saya mendapatkan sebuah email karena saya adalah anggota daripada frequent flyers daripada Singapore Airlines. Ya, saya mendapatkan email yang bunyinya adalah begini, Bapak Saudara ya. Selamat, Anda menerima atau Anda mendapatkan status daripada KrisFlyer Gold. Ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu ya, tahun 2022 belum begitu bisa banyak traveling atau bepergian dengan pesawat. Sedangkan saya aja terakhir kali menggunakan airline tersebut tahun 2019. Jadi sekian tahun lamanya saya nggak punya, sebenarnya tidak eligible untuk bisa mendapatkan status gold itu Bapak Ibu ya. Tapi di tahun 2022 akhir saya mendapatkan email tersebut. Saya begitu kaget. Loh, saya dapat ini bahwa saya jadi KrisFlyer Gold. Wah, saya ketawa-ketawa, saya bersuka cita Bapak Ibu ya. Saya bersuka cita, kenapa? Karena saya tahu ketika saya mendapatkan atau saya entitled jadi KrisFlyer Gold ini, saya mendapatkan banyak sekali kemudahan. Yang pertama adalah begini, Bapak Ibu, kalau kita naik tiket atau pesawatnya atau kita kelasnya ekonomi, kita tidak perlu antri di ekonomi, tapi kita bisa antri di kelas yang bisnis ataupun yang punya counter khusus untuk KrisFlyer Gold. Sehingga memudahkan kita tanpa harus antrian. Ya, jadi itu kemurahan, kemudahan. Kemudahan yang kedua artinya gini, saya ketika saya check-in, saya mendapatkan fasilitas tambahan. Ya, beban atau bagasi saya yang misalnya 20 kilo atau 25 kilo, saya mendapatkan ekstra 20 kilo tambahan, free. Ya. Berikutnya apa lagi Bapak Saudara? Ketika saya memegang member tersebut, saya punya akses, meskipun saya naik tiketnya adalah ekonomi, tapi saya bisa masuk ke lounge, di mana saya bisa menunggu, ya, bisa makan, saya bisa pakai fasilitasnya, bisa menikmati semua yang disediakan di situ dengan free, plus tambah satu orang pendamping untuk bisa masuk ke dalamnya. Terus nggak berhenti di situ saja, apa fasilitas yang saya dapatkan? Saya bisa masuk, ya, meskipun saya ekonomi, bisa ekonomi kan antriannya kalau kita masuk pesawat apa? First class dulu, ya kan? Setelah gitu member yang tertinggi, setelah gitu kelas bisnis, terus mungkin premium ekonomi, baru ekonomi ya kelas yang paling ujung, duduk paling belakang masuk duluan gitu ya. Nah meskipun saya duduk paling belakang, tapi karena saya adalah frequent flyer gold, saya bisa masuk lebih duluan ya, karena ada kemurahan tersebut Bapak Ibu. Dan juga banyak kelebihan-kelebihan yang lain ya. Jadi ketika saya dapatkan status itu, wah saya ketawa, saya bersuka cita. Ya, dan itu memudahkan untuk saya bisa menjalani proses travel dengan baik. Nah kenapa saya cerita ini Bapak Ibu ya? Bayangin Bapak Ibu ya, saya dapat anugerah, ini benar-benar anugerah. Saya nggak terbang, saya nggak ngumpulin poin karena itu masa pandemik, tapi saya diberikan anugerah itu, saya naik tiernya. Jadi gold. Nah Bapak Ibu, inilah saya dimampukan untuk bisa menjalani proses dengan baik ya, tanpa banyak kesusahan. Anugerah Tuhan memampukan kita ya. Saya yang harusnya ngantri, tapi karena saya punya member, saya jadi nggak perlu ngantri. Saya punya beban yang berlebihan, karena saya member, saya diberikan allowance kapasitas yang lebih untuk bisa lewat itu semua. Saya yang mesti nunggunya di tempat yang mungkin di boarding gate, saya dapat tempat yang lebih nyaman untuk saya bisa istirahat ambil menunggu dengan baik. Dan saya bisa masuk terlebih dahulu tanpa harus antri lagi. Nah itulah kemurahan, kemudahan yang diberikan.
Saya percaya anugerah Tuhan tuh memberikan kepada kita jauh daripada itu Bapak Ibu. Lebih dari apa yang kita bisa pikirkan, lebih dari apa yang kita bisa bayangkan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu adalah favor yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang benar, orang-orang percaya, orang-orang yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Yang percaya katakan, amin. Nah untuk itu Bapak Saudara, saya akan menutup dengan ini Bapak Ibu ya. Ketika kita mau menutup tahun ini dan kita mau mempersiapkan untuk tahun 2026, mari kita lihat kehidupan kita. Anugerah Tuhan memampukan kita dalam beberapa hal. Yang pertama, kita akan dimampukan kalau kita di Gilgal, kita tentu saja ada 5 area di mana kita akan selalu diingatkan kembali. Di area yang namanya kerohanian. Rohanian. Anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk kita lebih intim dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kita akan dimampukan Bapak Saudara. Kita akan growing deeper bersama dengan Tuhan. Karena apa? Anugerah itu akan membuka akses dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan jauh lebih mengenal Tuhan. Kita akan punya pewahyuan yang lebih lagi. Tuhan wahyukan pribadinya yang lebih lagi. Dan tentu saja kita akan semakin mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Saudara, selain area daripada kerohanian, kita akan tahu di area karakter. Di area karakter Bapak Ibu, kita dimampukan. Kita dimampukan untuk bisa mengalami perubahan karakter dengan lebih baik. Tentu saja kita akan semakin menjadi seperti Kristus. Tapi kasih karunia Tuhan memampukan kita yang keras. Kita mungkin kita akan jadi lebih lembut. Lebih taat. Lebih setia. Kita akan ngalamin bagaimana anugerah memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang punya karakternya seperti karakter Kristus. Yang berikut, dalam area keluarga. Anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk bisa apa? Mengasihi lebih lagi. Mungkin kita lihat pasangan kita belum berubah. Tapi anugerah Tuhan memampukan kita untuk mengasihi pasangan kita. Mungkin dia yang cerewet, mungkin dia yang keras kepala. Tapi anugerah Tuhan memampukan kita untuk mengasihi pasangan kita. Mengasihi anak-anak kita dengan baik. Mengasihi orang tua, mengasihi mertua kita dengan baik. Ya. Apalagi memampukan kita untuk apa? Untuk bisa mengampuni. Untuk memampukan kita apa? Menjadi suami istri yang lebih baik. Tapi saya masih single pastor, it's okay. Ada anugerah buat kita. Sehingga kita bisa tenang, kita bisa punya pertemanan yang baik dan bisa dipertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik. Apalagi nih? Yang keempat, kerohanian, karakter, keluarga, keuangan. Anugerah Tuhan memampukan kita untuk kita bisa bijaksana mengelola. Mungkin selama ini kita sudah terima, tapi kita perlu kelola dengan bijak. Karena tidak semua yang kelihatannya cuan kita perlu ambil. Kita perlu bijak. Anugerah Tuhan memampukan kita untuk kita bisa memilah-milah dengan bijak. Mengambil keputusan dengan tepat. Dan kita juga punya kemampuan untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Terutama di area keuangan ini Bapak Saudara. Dan yang terakhir, kesehatan. Dalam hal kesehatan, anugerah Tuhan memampukan kita untuk apa Bapak Saudara?
untuk kita bisa kuat menghadapi hari-hari ini. Untuk kita bisa challenge, karena setiap hari kita bertambah tua. Tapi anugerah Tuhan memampukan kita untuk bisa bijaksana hidup. Memilih aktivitas yang benar, memilih makanan yang perlu kita makan. Dan menjaga tubuh ini sebagai bait Allah dengan baik, Bapak Saudara. Sehingga kita bisa bijak dan kita bisa menjalani hari dengan baik. Bapak Ibu, di bulan Desember ini saya berulang kali saya visit ke rumah sakit. Saya ketemu dengan jemaat, dengan keluarganya yang sedang dirawat. Saya melihat bagaimana keadaannya nggak mudah Bapak Ibu ya. Anggota keluarga yang menemani juga nggak mudah. Tapi anugerah Tuhan memampukan kita untuk menjalani hari-hari yang sulit ini dengan baik Bapak Ibu. Dan itu anugerah Tuhan memampukan kita. Kita bisa lewati semua ini dan kita bisa diperlengkapi dalam area ini semua. Oleh karena anugerah Tuhan kita dimampukan Bapak Ibu. Sama seperti saya punya pengalaman, saya ngalamin bagaimana saya mendapat anugerah, dapat tiar yang tinggi sehingga dapat kemudahan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dapatkan anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan, Dia yang memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Sehingga kita dimampukan untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan ini dengan penuh kemenangan. Ada pembelaan, ada pertolongan, ada kemudahan. Yang pastinya ada percepatan yang Tuhan berikan di dalam saudara dan saya. Hari ini saya mau ngajak Bapak Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Kita tutup tahun ini dengan menyadari bahwa anugerah Tuhan yang memampukan kita. Dan kita siap-siap untuk 2026. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan berkarya lebih lagi Tuhan. Lebih dari apa yang kita pernah alami. Karena saudara dan saya, kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran. Bilang, Tuhan, anugerah-Mu memampukan saya. Nah hari ini, saya mau ngajak tim Presiden Worship, boleh tolong saya. Kita akan naikkan sebuah pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Berapa banyak di antara saudara yang berkata, saya sungguh menikmati anugerah Tuhan selama 2025 ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh syukur, bilang terima kasih Tuhan. Kalau saya boleh lalui 2025 ini, semua karena anugerah-Mu yang memampukan aku. Terima kasih Tuhan, saya boleh lewati Tuhan. Saya boleh Tuhan punya keluarga yang baik.
Saya boleh melewati tantangan di pekerjaan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, percayakan Tuhan pelayanan. Terima kasih Tuhan, boleh Tuhan punya teman-teman yang baik, punya gereja yang baik. Terima kasih Tuhan, sampur tangan-Mu Tuhan, favor-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk 2025 ini. Dan kami sadar dan percaya anugerah-Mu lah yang memampukan kami untuk kami bisa melewati tahun 2025 ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berikutnya, berapa banyak dari Bapak Ibu mungkin hari ini kau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kau sudah tahu bahwa saya perlu anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya nggak bisa pakai kekuatanku. Saya nggak bisa pakai kepandaianku. Saya nggak bisa pakai pengalaman di dalam hidupku. Tapi saya butuh anugerah-Mu. Dan anugerah Tuhan diberikan kepada orang-orang benar. Siapa orang benar? Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Berapa banyak daripada Bapak Ibu yang selama ini mungkin kita pernah ada mendengar mengenai kata Yesus. Mungkin kita pernah datang ke gereja. Tapi kita belum pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah, mari taruh tangan-tangan kita di dada kita. Jadikan ini momen yang indah untuk kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Teman-teman Passion Worship, mari kita berdoa juga sama-sama, kita mendukung Bapak Ibu yang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari bahwa saya orang berdosa. Saya membutuhkan anugerah-Mu. Hari ini saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Saya memutuskan hubungan dengan dosa. Terima aku sebagai anak-Mu. Giliran saya berdoa, Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar seruan daripada anak-anak-Mu yang mendedikasikan hidupnya kepadamu Tuhan. Kami yang sudah menerima Yesus, kami dibenarkan oleh darah Yesus. Kami dibenarkan sehingga kami layak menerima anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Hari ini Tuhan Yesus, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Nyatakan anugerah-Mu Tuhan bagi setiap pribadi yang mendeklarasikannya, yang datang kepadamu, yang mencari Engkau dengan segenap hatinya, dengan penuh kesadaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir saya mau berdoa di minggu yang terakhir ini. Berapa banyak yang berkata, saya butuh anugerah Tuhan untuk 2026. Saya tahu bahwa saya gak bisa berjalan sendirian. Kalau itu saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, kami butuh anugerah-Mu. Kami gak bisa Tuhan, kami gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang kami tahu, dalam anugerah-Mu kami dimampukan menghadapi tantangan, melewati kesulitan. Anugerah-Mu menyertai kami Tuhan. Kami dikuatkan, kami diperlengkapi, kami dibela, kami dijaga, dan kami mendapatkan promosi karena kami mendapat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Karena kami butuh Tuhan. Dan bolehkah kita sama-sama nyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan, biar ini menjadi doa kita. Oleh karena kemurahan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Ini doa kami Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
sama-sama katakan amin.